Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah AR dari kelas PGSD 3B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang terhormat kepada Ibu Dosen Andi Muafia Nur SPD MPD selaku dosen perencanaan pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan adalah sebuah sistem. Standar profesi. Menjadi guru profesional setidaknya memiliki standar minimal, yaitu pertama, memiliki kemampuan intelektual yang baik. Kedua, memiliki kemampuan memahami visi dan misi pendidikan nasional. Ketiga, memiliki keahlian mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa secara efektif. Keempat, memahami konsep perkembangan psikologi anak. Kelima, memahami kemampuan mengorganisasi proses belajar. Keenam, memiliki kreativitas dan seni dalam mengajar. Pentingnya standar kompetensi guru. Sebagai jaminan dikuasainya tingkat kompetensi minimal oleh guru sehingga yang bersangkutan dapat melakukan tugasnya secara profesional dan dapat dibina secara efektif dan efisien, serta dapat melayani pihak yang berkepentingan terhadap proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai bidang tugasnya. Selanjutnya, kompetensi guru. Kompetensi guru adalah kemampuan yang ditampilkan oleh guru dalam melaksanakan kewajibannya, memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Kemampuan yang meliputi yaitu kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kafah membentuk kompetensi dasar profesi guru. Adapun keempat standar kompetensi tersebut wajib dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ialah kemampuan individu atau personal yang mencerminkan kepribadian yang stabil, bijaksana, dewasa, berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya. Yang ketiga, kompetensi sosial ialah kemampuan guru dalam melakukan komunikasi baik lisan, tulisan, maupun perbuatan kepada peserta didik. Yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran secara mendalam ataupun luas. Konsep dasar perencanaan pembelajaran. Yang pertama, dimulai dari definisi perencanaan. Definisi perencanaan sebagai proses penyusunan materi atau pelajaran, penggunaan media, pendekatan, dan metode pembelajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kedua, dasar perlunya perencanaan pembelajaran. Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, perlu diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. Untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan pendekatan sistem. Ketiga, mulai prinsip-prinsip umum tentang mengajar. Yang pertama, mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki siswa. Kedua, pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan harus bersifat praktis dengan mengaitkan setiap materi pembelajaran dengan situasi kehidupan yang bersifat praktis. Yang ketiga, mengajar harus memperhatikan perbedaan individual setiap siswa. Dan yang keempat, manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar yaitu yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Dan ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Selanjutnya, tipe-tipe belajar. Yang pertama, tipe auditori. Banyak anak yang memiliki tipe belajar dengan mendengarkan,
Oleh karena itu, banyak anak yang mudah memahami dan mengingat hanya dari penjelasan guru. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. Hal ini membuatnya piawai dalam berbicara. Kedua, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir. Ketiga, menyukai dan mahir dalam seni musik karena kemampuan yang dapat menirukan kembali nada, perubahan, dan warna suara. Keempat, sulit menyerap informasi dari bahan bacaan. Selanjutnya, tipe visual. Tipe belajar ini adalah kebalikan dari sebelumnya. Tipe ini justru kesulitan memahami pelajaran dari penjelasan guru saja. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, suka bicara cepat. Yang kedua, mudah memahami bahan bacaan. Yang ketiga, menyukai seni gambar karena kesukaannya mempelajari sesuatu yang menggunakan warna dan bentuk-bentuk. Dan yang terakhir, tipe kinestetik, belajar sambil praktek, adalah hal yang paling disukai oleh siswa bertipe belajar ini. Mendengar dan membaca tidak akan cukup tanpa pembuktian lewat menyentuh atau praktek. Ciri-cirinya, berbicara dengan perlahan. Kedua, orientasinya pada fisik membuat anak ini suka menyentuh dan berdiri begitu dekat dengan orang yang diajaknya berbicara. Yang ketiga, dia suka menghafal, bahkan membacanya dengan berjalan. Selanjutnya, ruang lingkup standar kompetensi guru. Menurut Majid, ada 3 komponen kompetensi yang termasuk ke dalam ruang lingkup standar kompetensi guru, yaitu pertama, kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kedua, kompetensi pengembangan potensi. Ketiga, kompetensi penguasaan akademik. Selanjutnya, tujuan standar kompetensi guru. Standar kompetensi guru bertujuan untuk memperoleh acuan baku dalam pengukuran kinerja guru untuk mendapatkan jaminan kualitas guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi